Ma'asyiral muslimin. Dan sekarang dalam rangka itu saya harus menyinggung sesuatu yang mungkin membosankan saudara, atau saudara mungkin sudah banyak dengar, yaitu Yapi dan fitnahan orang kepada Yapi. Saya kira hamba yang dhaif ini, kalau anda dengar bahwa hamba ini difitnah, itu saya kira wajar. Saya sendiri tidak gelisah. Saya sudah ufawwidu amri ilallah. Itu wajar. Tidak wajar kalau tidak terjadi begini, menurut saya. Sebab semua makhluk yang menjalani kebaikan, menurut sejarah, semua orang yang bertujuan baik akan mengalami seperti ini. Jangan jauh-jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah, dikatakan Rasulullah syair, Rasulullah sahir, Rasulullah kena penyakit sihir, Rasulullah gila, Rasulullah ini, Rasulullah itu, difitnah. Dan Rasulullah SAW tidak menjawab hal ini. Dia tetap mengatakan qulu la ilaha illallah taslam. Sebab ini termasuk soal pribadi, dan ini harus dilupakan oleh beliau. Beliau akhlaknya luas, besar, tidak mengindahkan begitu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak beliau itu. Amin ya rabbal alamin. Jika tidak ada fitnah ini, saya sendiri akan meragukan apa yang kita kerjakan ini. Tapi sekarang insya Allah tiap banyak fitnah, saya lebih yakin bahwa apa yang sebenarnya dalam hati insya Allah ditahqiqkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selamat dari fitnah. Ali bin Abi Thalib difitnah, dikatakan ente ya Ali kafir. Al-Hasan wal Husain difitnah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, Imam Abu Hanifah, Habib Muhammad al-Muhdar difitnah di Bondowoso. Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi yang pesaraiannya digubah, difitnah sampai masuk penjara beberapa bulan. Jadi masalah ini masalah biasa. Jika awam menyerap itu fitnah dari mulut orang-orang yang bergerak untuk itu, maka saya kira itu tidak mengherankan. Insya Allah mereka kalau banyak membaca, mereka akan tahu sendiri apa nilai dari kata-kata orang dan fitnah itu. Tapi yang menyedihkan, kalau para ulama mendengar fitnah ini lalu mengekat, memutuskan hubungan dengan Yapi tanpa ada suara dan tanpa kabar. Kenapa tidak lantas berhubungan dengan kami? Kenapa kita tidak musyawarah? Kenapa kita tidak terus bicara apa yang menjadi sebab? Yapi tidak pernah merasa menutup pintunya. Yapi senang kalau didatangi tamu-tamu, apalagi tamu para ulama yang mau membicarakan hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak benar dituduhkan pada diri kami. Mungkin hal itu cuma sekedar ingin mendiskreditkan kami, tapi kami tidak ingin ke tengah di dalam masyarakat. Alhamdulillah kami tidak pernah ke tengah. Sejak Yapi bangun tahun 63, Yapi bergerak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yapi merasa menghubungi hampir seluruh organisasi Islam di dunia dan membela teman-teman yang muslim di mana-mana. Waktu itu Yapi dipimpin oleh Dr. Suherman, oleh Hadi bin Ahmad bin Hadi, keduanya ini almarhum. Dipimpin oleh Ustaz Abdurrahman Syahab, Allah yarham, sudah meninggal. Dipimpin oleh Hasan bin Abdullah Segar, masih hidup, dan oleh Al-Fagir sendiri, dan Mustafa Baisa dari Cirebon. Kami bekerja, nulis ke teman-teman kita kaum muslimin, sampai waktu Muhammad Ali Clay waktu itu dipenjarakan karena dia enggan masuk dalam volunteer, dalam sukarela, barisan sukarela ke Korea atau ke lupa saya, itu dipenjarakan. Kami bela langsung ke Jaksa Agung Amerika, dan Jaksa Agung kami minta menyampaikan tindasan ini kepada Muhammad Ali, dan disampaikan, dan Muhammad Ali menjawab, terima kasih, saya tidak menyangka bahwa ada teman-teman saya yang jauh membela saya dalam penjara ini. Kami senang karena umat Islam, karena muslim menyenangi hatinya muslim. Itu tujuan kami. Tujuan kami ingin mendekatkan antara muslim dengan muslim. Kalau orang salah terka, salah sangka, itu soal dia, bukan soal saya. Kalau saya umpamanya menulis buku sunnah Syiah dalam dialog, ya karena saya membaca buku yang ditulis oleh Nadwi yang mengkafirkan Syiah tanpa dalil yang kuat. Beliau ambil dalil-dalil daripada orientalis dan dalil-dalil yang tidak tepat. Kebetulan kami juga baca buku-buku Syiah, dan saya jawab, ini dalilnya Syiah. Wahai kaum muslimin, inilah bacalah. Ini suara Nadawi, ini dalilnya Syiah. Apakah cocok?
Nadawi mengatakan bahwa tidak ada orang Syiah yang hafal Quran, tidak ada Syiah memerhatikan ulumul Quran dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya tidak demikian. Syiah juga saya kira seperti kita memerhatikan. Islam memerhatikan Quran. Qurannya adalah seperti kita dan sebagainya. Itu kalau orang salah sangka terserah saja. Juga mengenai Abasa. Waktu tahun yang lalu saya tulis tentang Abasa bahwa bukan Nabi menurut hemat saya. Karena ada banyak kaul yang mengatakan hal itu. Ada yang mengatakan Nabi yang bermuka masam. Ada yang mengatakan tidak. Saya pilih yang mengatakan tidak. Pertama untuk mensucikan nama Muhammad SAW dari sifat-sifat yang tidak mungkin terbit dari Nabi. Pertama, Nabi itu uswatun hasanah. Dia itu qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi itu pasti ditiru. Kalau Nabi berbuat itu sunnah. Jadi ucapannya, perbuatannya, ikrarnya ini termasuk sunnah. Muttafaqun alaih. Sunnah juga mengatakan, Syiah juga mengatakan sama. Jadi kalau Nabi bermuka masam, menjadi masam muka itu sunnah. Kita harus menirunya. Apa mau saudara meniru muka masam? Suatu yang logis. Ini manusia besar. Dan yang di muka yang dimasami ini adalah seorang buta yang tidak melihat wajah beliau itu masam apa tersenyum. Perlu apa Nabi masam di muka umat ini? Manusia seperti ini untuk dilihat oleh benggol-benggolan kafir ini bahwa dia masam. Itu lebih mustahil. Faedahnya apa beliau masam? Ini muslim. Dia datang untuk bertanya, masa akan ia seorang muslim? Dan ada ayat mengatakan wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau masamkan mukamu ya anak Luqman. Ini pesanan Luqman kepada putranya. Masa Nabi yang dituruni ayat ini tidak memperagakan ayat itu? Dia masam. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Puluhan ayat yang mengatakan tidak mungkin Nabi masam. Saya pilih kaul ini. Di samping banyak ahli tafsir mengatakan yang masam Rasulullah SAW. Itu masalah ijtihadiyah. Memang asbab nuzul itu wanni, bukan qat'i. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fillahi lawmata la'ib. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Dalam ayat ini ada 5 kaul. 5 bukan 1. Ada yang mengatakan bahwa ya ayat ini turun pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau memerangi ahli riddah. Sebut man yartadda. Dalam bacaan Nafi' man yartadid minkum an dini. Itu kata mereka Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mengatakan tidak, itu Abu Musa Al-Asy'ari. Ada yang mengatakan tidak, itu ahlul Yaman. Ada yang mengatakan tidak, ahlu Faris, orang-orang Iran. Dan akhirnya ada yang mengatakan itu Ali bin Abi Thalib. Sewaktu Khaybar, Nabi membawa bendera ke masjid, mengatakan besok pagi saya akan serahkan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah dan akan memenangkan peperangan Khaybar itu. Satu malam para sahabat menunggu siapa yang akan diserahi bendera. Akhirnya pagi Ali dipanggil. Aina Ali? Sahabat mengatakan matanya sakit ya Rasulullah. Panggil sini. Diobati, baik, serahkan. Ada masalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi ada 5 qaul. Anda boleh pilih. Kalau Anda kuat menelaah mana dalil yang lebih kuat, mana rawi-rawi yang paling baik, itu Anda bisa berbuat. Tapi kalau tidak, Anda boleh pilih. Mengambil 5-5 juga tidak menjadi soal. Itu masalah kita. Saudara-saudara, syarat kelima adalah kekuatan. Tidak ada perjuangan tanpa kekuatan. Kekuatan ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sediakan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Min quwwatin wa min ribatil khail. Kekuatan itu bisa kekuatan ilmu, kekuatan persatuan, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, kekuatan iman, kekuatan macam-macam. Ini perjuangan. Kurang dari ini, perjuangan bisa dikatakan kurang, bisa diharapkan akibatnya. Ma'asyiral muslimin, barangkali saya sudah banyak mengambil waktu dari teman-teman pembicara yang akan berikut ini.